Hari ini tadi sidang perdana pada tanggal 16 Agustus tahun 2021 atas nama pemohon yang bernama Raden Muhammad Sujono bin Hasan Eng Sujono melawan Mirasi Tias Endah binti Sirman Widiatmo. Hari ini tadi agendanya kan sidang perdamaian, tetapi karena hanya dihadiri oleh kuasa hukum pemohon 2 orang yang bernama Pantas Manalu dan Bernard Junjungan, tidak dihadiri prinsipalnya. Jadi dan termohon juga tidak hadir serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Sehingga karena agenda perdana ini semestinya adalah perdamaian kalau dua-duanya hadir dan mediasi. Karena keduanya tidak hadir secara prinsipal, maka sidang ditunda hingga tanggal 30 Agustus 2021. Yang agendanya tetap: pertama, hadirkan prinsipal pemohon, diperintahkan kepada kuasa hukum pemohon. Dan untuk termohon juga diperintahkan untuk dipanggil kembali agar hadir di sidang kedua nanti tanggal 30 Agustus tahun 2021. Ibu, untuk alasannya keduanya tidak hadir hari ini itu kenapa Ibu kalau boleh tahu? Kalau untuk pemohon kan sudah mengirim kuasanya, tetapi alasan secara prinsipal tidak hadir itu tadi hanya tidak hadir aja, jadi nggak ada surat keterangan sakit atau surat keterangan yang lain. Sedangkan pihak termohon tidak ada surat alasan ketidakhadirannya. Sehingga karena tidak mengirimkan surat atau kuasa hukumnya, maka termohon dipanggil kembali untuk sidang yang akan datang nanti. Itu harus hadir, Bu, ya, wajib. Untuk setiap perkara perdata perceraian misalnya atau yang lainnya juga, kalau kasus gugatan itu para pihak diwajibkan hadir, sebenarnya wajib hadir. Karena kalau misalnya pihak pemohon kan sudah mengirimkan kuasa hukumnya, walaupun diperintahkan untuk hadir secara prinsipal di muka persidangan, karena akan dinasehati, akan didamaikan, dan pihak termohon juga harus hadir. Kalau misalnya pihak termohon tidak hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, kan dengan sendirinya tidak membela haknya, gitu ya. Jadi seyogianya kalau di persidangan itu harus hadir karena akan dimediasi. Kecuali kalau nanti mediasi itu pihak tidak hadir secara prinsipal, harus juga ada alasannya. Alasan pertama yaitu kalau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk hadir di muka persidangan, atau di bawah pengampuan, atau mempunyai tempat tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara. Jadi dari keempat kategori tersebut masuk apa enggak. Jadi kalau dari keempat kategori tadi dia tidak masuk, maka di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut itu dia tidak hadir, maka dia berarti tidak menggunakan haknya. Kalau termohon dan pemohon akhirnya tidak hadir juga, sidangnya seperti apa nanti? Kan maksimal 3 kali itu, Bu. Kalau udah lebih 3 kali, apakah langsung diketok palu atau gimana, Ibu? Kalau sidang yang akan datang pemohon prinsipal maupun termohon tidak hadir, kalau pemohon kan sudah ada kuasa hukumnya yang 3 orang, Dev Apitama, Bernard Junjungan, serta Pantas Manalu, sarjana hukum. Untuk sidang yang jelas, kalau kasus perkawinan prinsipal wajib hadir. Kalau misalnya termohon tidak hadir, ya majelis hakim akan memeriksa gugatannya. Kalau misal pemohon mempertahankan gugatannya, dia mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka majelis akan punya sikapnya nanti kita lihat. Bu, terkait kesepakatan teknologi ini yang katanya sudah disepakati, itu mungkin bisa dijelaskan, Bu? Ini karena perkara masih berlanjut, baru tahap perdana, belum perdamaian juga belum perdamaian. Kalau mengenai adanya kesepakatan antara pihak pemohon dengan termohon yang katanya menurut Anda itu sudah ada kesepakatan, karena masih dalam tahap perdamaian, belum
kita belum ke majelis hakim belum bisa memberikan tanggapan atau pendapat karena Bu, masih berlangsung. Bu, kalau boleh tahu dari pihak Tia sendiri dia memakai pengacara atau dia sendiri, Bu? Kan tadi kan tidak hadir tuh dari dia. Tadi saya sudah ungkap bahwa hari ini yang hadir adalah kuasa hukum pemohon 2 orang. Termohon meskipun surat panggilan telah resmi dan patut sudah sampai ke pihak termohon, tetapi pihak termohon tidak hadir secara baik prinsipal maupun mengirim kuasa hukumnya. Jadi tidak ada kuasa hukum bagi pihak termohon. Oh, tidak pakai. Begitu. Oh, ya, oke. Oke, cukup. Ada lagi? Oke, cukup. Mediasi sendiri boleh dibilang nanti gimana Bu? Mediasi itu kan harus dihadiri prinsipal pemohon, prinsipal termohon, harus hadir. Boleh tidak hadir dengan alasan tadi yang saya sebutkan, tetapi mengirim kuasa hukum. Alasan dia tidak hadir, misal prinsipal tadi sudah saya sebut ya. Pertama, apa tadi? Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir, terus Pekerjaan. di bawah pengakuan atau berada di luar negeri atau menjalankan tugas negara. Bu, ini terakhir dari saya Bu. Apabila termohon dan pemohon keduanya tidak hadir dalam proses sidang selanjutnya, akankah sidang ini putus dengan nikah atau gimana? Jadi gini ya, pemohon kan sudah memutus kuasa hukumnya. Ya. Ketika pemohon dan termohon pada persidangan yang akan datang tidak hadir, tetapi ada kuasa hukum pemohon, sementara kuasa hukum pemohon itu hadir di muka persidangan dan pihak pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya. Nanti majelis hakim punya sikap, akan mengambil sikap gitu. Bagaimana isi gugatan permohonannya tersebut. Gitu. Jadi sidangnya berapa lama? Kami belum bisa memprediksi bahwa ini sidang berapa lama ya. Terkadang kan jenis perkara itu berbeda-beda. Ada yang misalnya kelihatan biasa saja, tetapi kemudian di tengah perjalanan ternyata proses persidangan itu rumit, sulit, maka persidangan akan memerlukan beberapa tahapan. Tetapi kalau misalnya persidangannya tidak terlalu rumit, kedua belah pihak atau pihak pemohon mengajukan gugatan cerainya, misalnya ternyata dia mampu membuktikan dalil gugatannya, sementara termohon tidak hadir dan tidak pula membuktikan dalil ketidakhadirannya, maka bisa terbukti. Itu prediksi ya, tetapi makanya kami belum bisa memprediksi ini jenis perkara ini apakah bisa berlangsung singkat atau bagaimana. Karena terlihat termohon sudah ada kesepakatan soal harta gono gini. Itu masalah harta gono gininya. Ada kesepakatan mengenai perceraiannya kita belum tahu. Apakah ada kesepakatan atau tidak? Oke. Oke, cukup. Oke, siap. Makasih.